Ikhwani fi din, a'azakumullah, yang ketiga atau yang berikutnya al-'ird, kehormatan. Dalam riwayat yang tadi disebutkan 3. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. 'Ird, kehormatan. Kita disuruh untuk saling jaga kehormatan. Jangan saling menjatuhkan kehormatan, jangan saling menjatuhkan wibawa, jangan saling mencerca, jangan saling mencaci, jangan saling ghibah. Dilarang semuanya. Menjaga, saling menjaga kehormatan. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian perkara. La yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Apa selanjutnya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab qaumun min qaum. Khonibdina'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dilarang sukhriyah, dilarang al-lamz, wala talmizu anfusakum, dilarang tanabuz. Apa semua itu? Jangan memperolok-olok saudaramu. Bisa jadi yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Perolok-olok. Yang kedua, talmizu anfusakum, jangan saling menjuluki dengan julukan yang jelek, atau jangan saling mencerca. Wala tanabuz bil alqab, jangan memberikan julukan-julukan yang jelek. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi prasangka buruk. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, karena kebanyakan dzunun ismun. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jangan ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Walaupun ternyata benar-benar ada kejelekan itu, tidak boleh diceritakan pada orang lain. Si fulan itu begini, tidak boleh. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul, bagaimana kalau pada saudaraku memang ada kejelekan yang aku ceritakan? In kana fi akhika ma taqul faqad ightabta. Kalau memang pada saudaramu ada yang kamu ucapkan itu, berarti engkau telah berbuat ghibah. Kalau tidak ada, faqad bahatta. Kalau enggak ada, berarti engkau berbuat buhtan, fitnah, kedustaan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, saya bertanya sekarang, terhadap siapa tidak boleh sukhriyah, memperolok-olok, nggak boleh menjuluki julukan yang jelek, nggak boleh mencerca, nggak boleh mentertawakan, nggak boleh menjuluki dengan julukan yang jelek, atau nggak boleh ghibah, nggak boleh su'udzan. Kepada siapa itu? Kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Bagaimana kalau penguasa? Lebih-lebih lagi. Bagaimana kalau ulama? Lebih-lebih lagi. Lihat fiqihnya. Bukan terbalik. Kalau menjulukin atau mengejek sesama kita, tidak boleh, haram. Kalau penguasa, bebas. Penguasa kita begini, penguasa kita begitu, dia begini, dia begitu. Habis dengan sukhriyah, ditertawakan, dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, dicerca, dicaci maki, diribai, diceritakan segala macam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa sukhriyah, ghibah dan sejenisnya haram sesama muslimin. Dan lebih haram lagi kalau yang dighibahi adalah penguasa. Dan lebih haram lagi kalau yang dighibahi adalah ulama.
Mengapa? Karena akibat menggibahi, mencerca, menjatuhkan, mengejek penguasa, efeknya akan besar. Ketika para penguasa jatuh kewibawaannya, rakyat enggan untuk mentaatinya, meremehkan. Kalau enggan untuk mentaatinya, maka tidak akan terjadi keteraturan, dan sebaliknya yang terjadi kekacauan. Kalau ulama yang dicerca, yang dighibahi, yang dijatuhkan kewibawaannya, maka kaum muslimin enggan untuk mendengarkan nasihat para ulama. Kalau mereka enggan mendengarkan nasihat para ulama, meremehkan, merendahkan, menjatuhkan, maka niscaya yang terjadi adalah kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, karena mereka tidak mau dibimbing oleh para ulama, karena di mata mereka sudah jatuh. Siapa dia? Dia ulama. Ulama itu ulama kertas, ulama waroki. Saya nggak mau ulama kertas. Saya maunya ulama yang haroki, jangan waroki. Jadi mereka bagi-bagi. Ini mereka lagi, para teroris lagi. Ulama itu ada ulama haroki, ada ulama waroki. Kalau ulama haroki itu pergerakan, perjuangan, itu saya terima. Tapi kalau ulama waroki, kitab, kertas. Mereka itu mumi yang berjalan di muka bumi. Kata Abdurrahman Abdul Khaliq. Bukankah itu ghibah? Bukankah itu mencerca? Bukankah itu tanabuz bil alqab? Siapa yang menghalalkan padamu ya Abdurrahman Abdul Khaliq? Ada fatwa ulama atau ada dalil-dalil yang membolehkan? Astagfirullah. Ulama dibilang taburul muhannatin. Mereka itu barisan para mumi. Tahu mumi? Mayat yang diawetkan. Kenapa kata dia? Saya sebutkan barisan para mumi karena orangnya berada di zaman kita sekarang, tapi bicaranya masa lalu terus katanya. Dulu Khawarij, dulu Syiah, dulu Mu'tazilah, dulu mereka, dulu. Ini kayak mumi berjalan. Orangnya bersama kita, otaknya di masa lalu katanya. Sekarang ini sudah muncul yang baru. Mu'tazilah sudah lewat, Khawarij sudah lewat, aliran-aliran sesatnya dulu sudah lewat. Sekarang ada yang baru, yaitu kesesatan politik. Syirik siasi, kesirikan politik. Kurang ajar. Ulama dikatakan muhannad. Padahal agama ini diajarkan untuk menjaga kehormatan sesama muslimin. Apalagi ulama, apalagi penguasa. Lebih penting lagi. Penguasa untuk dijaga kehormatannya sangat penting. Bukan karena pribadinya si fulan dan si alan. Walaupun diganti. Selama dia penguasa dan muslim, tetap kita jaga kehormatan mereka. Limadha? Mengapa? Untuk kepentingan kita sendiri. Kalau keteraturan berjalan, hukum-hukum berjalan, keamanan juga tegak, siapa yang senang? Siapa yang merasakan kenikmatannya? Kita, masyarakat. Walhamdulillah. Kalau kita rongrong kewibawaannya, kita jatuhkan kehormatannya, kemudian jatuh, apakah dia yang rugi? Tidak. Yang rugi kita semua. Kita merasakan negara yang kacau. Karena sudah jatuh di bawah pemerintah, maka semua keluar ke jalan-jalan, semua melanggar aturan, semua demonstrasi, segala macam. Apa yang terjadi? Jalan-jalan sepi. Waktu itu perjalanan saya dari Jawa Timur, arah Banyuwangi sana, ke arah Surabaya. Jalannya mobil itu bisa 150 atau 160 km per jam. Karena kosongnya. Song gak ada mobil kecuali kita. Itu pun di belakangnya ditulisi pro reformasi. Kenapa? Gak aman. Kalau gak ditulis takut dibakar di jalan. Masih ingat masa-masa itu? Apakah nikmat keadaan seperti itu? Itu kita terpaksa karena kita mau pulang. Bismillah. Itu debu di belakang ditulis pakai tangan. Pro reformasi.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah, tidak nikmat dan itu sungguh menyengsarakan. Apalagi kalau sampai lebih daripada itu. Perang saudara. Lebih serem lagi. Lebih mengerikan lagi. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Masyarakat. Negara yang tentram kita yang senang. Negara yang kacau kita yang rugi. Maka hendaklah kita bersama-sama. Untuk mempertahankan negeri kita ini. Mempertahankan keamanan, ketertiban, kenyamanan. Karena itu milik kita dan kita yang merasakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Entah mereka-mereka yang lari ke ISIS, kemudian dari sana mengancam, wahai Muldoko, ingat, saya akan datang kepada kalian, saya akan serang kalian, saya akan bunuh semua kalian. Dan yang datang dari Mesir, kemudian berkata kepada orang-orang Mesir, kami akan datang pada kalian, kami akan serang kalian. Demikian pula yang datang dari Saudiyah ke ISIS, kemudian sampai di sana berkata, al-an fi Suriah wa ghadan fi Saudiyah. Kita sekarang berjihad di Suriah, besok kita di Saudiyah, kita akan serang. Ini keanehan. Mengapa? Karena dia benci, dongkol, dendam kepada muslimin. Mesir mayoritasnya muslimin, Indonesia mayoritasnya muslimin, apalagi Saudiyah yang benderanya la ilaha illallah. Muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa jadinya kalau sampai mereka berhasil menegakkan sebuah negara? Akan terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Ada saya kata Suriah melawan Saudiyah, Suriah melawan Indonesia, Suriah melawan Mesir. Ya orang-orang yang kafir yang senyum, bergembira ria melihat kaum muslimin berperang. Ikhwani fillah azza itu keanehan yang terjadi pada mereka. Maka mereka mungkin merasa mereka itu adalah penumpang gelap. Tidak merasa kalau mereka itu adalah anak negeri. Tidak merasa kalau mereka itu adalah salah satu dari rakyat negara Republik Indonesia. Tidak merasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang berjuang dulu kaum muslimin, yang mengusir penjajah kaum muslimin dengan takbir Allahu Akbar, mereka yang memperjuangkan negeri ini agar merdeka, kaum muslimin, yang menegaknya kaum muslimin, bahkan yang menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, kaum muslimin. Kata pendirinya, makna ketuhanan yang Maha Esa tidak lain kecuali tauhid. Kata pendirinya, yang mencetuskan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, dasar negara. Kaum muslimin. Kemudian kita menganggap bahwa ini adalah negaranya mereka orang kafir, bukan negaranya muslimin. Terus negara siapa? Negara orang kafir. Ajib. Ajib wallah. Kemana mereka para ulama, para kiai, para pencetus, bahkan Jenderal Sudirman itu guru ngaji. Silakan lihat sejarahnya. Guru ngaji. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Menjadi pejuang, menjadi jenderal. Ikhwan ibn a'azakumullah, memang sudah sekian lama Khawarij, kaum pemberontak, kaum Tartarun, Ghawghaiyun, kaum pengacau, gerakan pengacau keamanan ini sudah sekian lama meracuni pemikiran kaum muslimin, terutama anak mudanya, diracuni sekian lama. Sehingga setiap kita katakan berbuat baik pada orang kafir, kaget. Kita katakan tidak halal darah mereka, kaget. Kita katakan tamu juga tidak boleh diganggu, kaget. Loh, kamu ini belajar Islam sejak kapan? Udah lama, dari dulu remaja masjid. Belajar apa? Masa ayat ini aja nggak tahu? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Masa ayat ini enggak tahu? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kalau ada orang kafir, musyrik minta keamanan, beri keamanan, biar dengar mereka Islam kayak apa. Biar lihat mereka. Disuruh dijaga. Biar lihat bagaimana kaum muslimin. Mudah-mudahan suatu saat masuk Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah.
Berarti sejak lama memang sebagian kaum muslim ini teracuni dengan pemikiran-pemikiran khawarij tanpa terasa.